Dengan tangannya pembunuh ini membengkokkan pipa baja, memasukkan tangannya ke dalam minyak panas. Teriakan pria ini bergema di seluruh ruangan. Tak lama kemudian, pria itu pun pingsan. Namun pembunuh ini belum puas melihat ukuran oven, lalu menggendong pria itu, dimasukkan ke dalam oven. Namanya Bob. Dulu dia adalah petugas pembersih. Dia sangat polos. Dia sering dibully oleh pelanggan di sana. Suatu hari, Lisa mengajaknya bermain air. Bob sangat senang mengganti pakaian yang diberikan Lisa. Lalu ketika tiba di kolam, lampu di gym tiba-tiba mati. Saat menyala lagi, Bob melihat ternyata dia mencium kambing. Seketika semua orang tertawa. Bob pun sadar, mereka menipunya. Mereka semua menertawakannya. Dia ingin pergi, tapi mereka mengejarnya. Akhirnya dia melompat keluar jendela. Sebuah truk yang membawa limbah kimia diparkir di bawah jendela. Limbah beracun merusak kulitnya. Bob merasakan sakit yang luar biasa. Namun mereka masih menertawakannya. Pada saat ini, dua petugas datang, segera membantunya. Ketika menyentuhnya, tangan polisi itu terbakar. Saat itulah mereka menyadari keseriusan masalah ini. Semua orang melihat Bob terbakar dan lari di jalan. Jejak kaki korosif sepanjang jalan. Akhirnya, Bob berlari kembali ke rumah. Dia merendam dirinya dalam air, ingin meredakan nyeri terbakar. Namun tidak disangka, tubuhnya mulai membengkak, rambutnya mulai rontok. Perlahan dia mulai berubah menjadi aneh. Setelah dia lebih tenang, dia telah menjadi monster yang mengerikan. Agar ibunya tidak khawatir, dia melarikan diri, berkeliaran tanpa tujuan di hutan belantara. Hari ini Rob masuk ke restoran yang sedang dirampok. Mereka brutal. Pelanggan yang tidak tahan menghentikan mereka, namun dia ditembak. Tepat ketika salah satu dari mereka akan melecehkan wanita ini, Bob muncul. Saat penjahat lain ingin menyerang, Rob langsung memukulnya, mencekik lehernya, menuangkan susu ke mulutnya, lalu es dan saus stroberi, menumpuk makanan Michelin di wajahnya, lalu di mulutnya, menyalakan blender. Seketika darah mengalir. Penjahat itu pun tidak bergerak lagi. Kemudian dia memasukkan tangan penjahat lain ke penggorengan, menguncinya. Ditekan ke penggorengan. Koki di sana sampai ketakutan. Dengan matanya dia melihat Bob memasukkan perampok terakhir ke dalam oven. Setelah semua selesai, Bob membawa wanita itu pulang. Ketika polisi tiba, penjahat itu sudah menjadi mayat. Koki memberikan kesaksian. Ada mata di atas dahinya, hidungnya ada di pipi. Beberapa pang membuli petugas ini. Ketika petugas ingin memeriksa mereka, seorang preman memegang tangannya. Petugas pun melawan, tapi karena mereka bertiga, tepat ketika preman akan membunuh petugas ini, sebuah tangan besar muncul, langsung melempar preman itu keluar. Dua temannya ingin membantu, namun mereka dijambak, merobek kulit kepala dalam keadaan hidup-hidup. Melihat ada kesempatan, satu di antaranya menyerang. Dia memukul wajah Bob, namun ternyata pukulan ini mematahkan beberapa jarinya. Ketika dia berteriak, Bob menginjak kakinya, terus meninjunya. Preman itu tidak berdaya. Bob lalu memasukkannya ke drum. Polisi yang ketakutan mengira Bob akan membunuhnya. Namun Bob tidak hanya tidak menyakitinya, dia membantunya mengenakan topi. Di kantor polisi, dia menceritakan pengalaman barusan. Hanya satu malam, Bob menjadi berita utama. Dia menjadi pahlawan, tapi ibunya mengira dia monster, dan mengunci pintu. Bob tidak memiliki rumah dan berkeliaran. Akhirnya dia mendirikan tempat tinggal di tempat pembuangan sampah. Di sisi lain, semua orang di tempat gym ini tidak merasa iba kepada Bob, dan merasa bersalah. Mereka lupa dengan apa yang mereka lakukan. Sampai sosok kekar muncul di pintu. Pria di mesin pemberat. Tidak menyadarinya, Bob membalikkan tubuhnya. Dengan telapak tangannya, menarik alat ini, membidik kepala pria itu, menurunkan alat berat. Pria itu seketika tewas. Semua orang berteriak, dan Lisa tidak tahu pacarnya telah mati. Dia terus bercermin, sama sekali tidak menyadari. Tamu tak diundang datang ke sauna. Bob muncul. Dia pikir pacarnya mengerjainya. Ketika dia membuka kainnya, dia melihat wajah monster. Bob menangkap Lisa, menaruhnya di batu sauna. Seketika tercium aroma harum. Lisa seketika menjadi daging panggang.
Setelah keluar dari gym, Bob berdiri di sudut buang air kecil. Dia melihat seorang tamu memaksa seorang wanita. Dia melangkah dan mengangkat pria itu. Saat itu anak buah pria itu datang. Mereka berjumlah 6 orang. Bob menghajar mereka. Selanjutnya, dengan santai menghabisi mereka. Sejak saat itu, dia menjadi pahlawan kota. Tidak peduli itu orang tua atau anak-anak, semua dibantu olehnya. Reputasinya meningkat. Orang-orang membicarakannya. Dua preman ini sudah menargetkan si nenek. Bukan hanya memukulnya, mereka juga mencuri mobil. Ketika penjahat itu akan pergi, pahlawan ini muncul. Bob menghentikan mereka, melompat ke atap. Keduanya panik. Mereka tancap gas untuk menyingkirkannya. Bob mengulurkan tangannya, menarik satu orang keluar, lalu masuk ke mobil. Berkelahi dengan penjahat di dalam. Dalam kekacauan, mobil itu terbang, terjatuh dan terbakar. Penjahat itu tewas di tempat, tapi Bob hanya sedikit terluka. Kemudian, Bob menemukan wanita tua lain. Tidak disangka, wanita tua ini tampak tidak berbahaya, tapi dia adalah nenek penjual anak-anak. Melihat Bob, dia berusaha kabur. Bob mengendong nenek itu dan memasukkan ke mesin cuci. Ketika pemilik toko kembali, nenek itu sudah mati. Ketika di perjalanan, Bob menyelamatkan wanita buta ini. Keduanya jatuh cinta, menjalani hidup tanpa rasa malu. Wow, Melvin, you're beautiful. Namun, masa indah itu tidak berlangsung lama. Wali kota merasa Bob adalah ancaman bagi mereka. Dia memerintahkan prajurit membunuhnya. Walaupun masyarakat tidak setuju, tapi tentara harus menjalankan tugas mereka, mengarahkan senjata ke tenda Bob. Dalam kepanikan, Bob meminta pacarnya pergi, dan dia menghadapi ini sendiri. Masyarakat tidak tahan lagi. Mereka berdiri di depan Bob. Polisi dan tentara mulai tersentuh. Mereka menurunkan senjata. Melihat situasi tidak menguntungkan, wali kota dipecat secara paksa. Tembakan itu tidak melumpuhkan Bob. Perlahan mendekati wali kota, lalu memukul perutnya, membuat dia kesakitan. Semua menyoraki pahlawan mereka. Semua orang hidup dalam damai. Dan Bob menggandeng tangan pacarnya. Hidup bersama di kota ini. Saya Aban. Ikuti saya terus. Sampai jumpa.